mungkin bisa diceritakan, ini kan kita uh, sosok Kartini bahwa wanita kan bekerja keras. Mungkin kalau di masa kini kan ada Kartini yang seperti ini itu menyimbangi nih antara sebagai seorang istri dengan profesi seperti dosen dan juga tugas lain, bagaimana ini Bu? Ya, pertama sekali kita harus tahu dulu peran kita sebagai apa, sehingga kita bisa membuat skala prioritas. Nah, karena kita sudah menjadi seorang ibu dan istri, maka yang paling utama adalah mengurus rumah tangga dulu. Setelah itu baru kita mengurus karir dan juga usaha-usaha lain, begitu. Ya, selain mengurus karir di kampus, Ibu juga ini aktif seperti bisa menjadi inspirator dengan tanaman-tanaman oleh orang lain. Mungkin ada ini titik yang bisa diceritakan Bu? Ya, intinya yang pertama adalah kita memiliki sumber daya alam yang sangat banyak, terutama di Aceh. Nah, kita bisa melihat tanaman-tanaman di sekitar kita yang bisa kita tanam, sehingga kita bisa memanfaatkan pekarangan rumah kita. Dan kalau ada lahan, kita bisa menanam komoditi-komoditi yang ada nilai ekonomisnya. Jadi bermula sebenarnya dari kebutuhan sendiri, agar kita tidak perlu ke pasar. Jadi kalau di rumah ada lengkuas, ada kunyit, ada lain-lain, jadi kita tidak perlu ke pasar dan itu akan menghemat pengeluaran rumah tangga dan kita akan lebih sehat dengan memakan sayur-sayuran organik yang kita tanam sendiri. Selain daripada susu ada apa lagi produk yang selama ini sudah dihasilkan? Ya, kebetulan saya memproduksi usaha jahe merah instan. Nah, itu produk saya sudah sampai keluar Aceh dan sudah ada langganan tetap. Nah, itu berawal dari kebutuhan keluarga. Lalu saya mencoba ke pasar dan pada saat itu terjadi COVID-19 ya. Dan itu sangat booming dan alhamdulillah sampai sekarang sejak 2020 sampai 2024 masih berjalan lancar dan terjadi peningkatan permintaan. Selain itu juga kita ada beberapa komoditi yang kita tanam sendiri seperti beras, seperti tanaman-tanaman bunga-bunga, dan juga tanaman atsiri, serai wangi juga saya tanam, yang fungsinya kita juga memproduksi minyak serai wangi dari hasil sendiri dan kita suling sendiri, dan itu pasarnya juga sudah ada. Saya lihat juga ada panen madu, itu ceritanya bagaimana? Oh iya, nah kita lihat sumber daya di Aceh ini sangat banyak. Nah ini adalah lebah madu yang sangat ramah kepada manusia, karena lebah madu ini tidak menyengat, tidak menggigit, dan sangat mudah dibudidayakan, hanya bermodalkan kita menanam bunga. Nah, ini istilahnya kalau orang Aceh linut ya, atau istilahnya lebah madu trigona. Nah, saya menanam tanaman air mata pengantin atau antigonon SP di sini fungsinya adalah untuk makanan rutin lebah madu trigona ataupun linut. Nah, sehingga saya setiap bulan itu panen madu, bipolen dan juga propolisnya. Jadi kita tidak susah, kita hanya menanam bunga, dia cari sendiri, makan sendiri, kita hanya panen saja gitu. Jadi buat yang lain-lain juga kita tidak menutup kemungkinan di pekarangan rumah kita, kita bisa membudidayakan lebah madu, tanaman-tanaman sayuran, buahan, dan lain sebagainya. Sudah mulai dilakukan penjualan buah? Ya, memang sudah dilakukan ya, tetapi karena kita memproduksinya ini berawal untuk diri sendiri, sehingga sangat terbatas. Beberapa teman-teman juga datang langsung ke rumah untuk mengambil sendiri malahan gitu. Jadi sebaiknya untuk ke depan insya Allah kita akan membuat suatu perlebahan, di mana kita harus menanam dulu bunganya ataupun tanaman-tanaman yang menghasilkan madu gitu ya, seperti buah-buahan, nah, itu baru kita bisa membudidayakan secara besar-besaran. Tapi untuk saat ini. Mungkin ada pesan yang mau sampaikan kepada ibu-ibu yang lain di Hari Kartini ini kan bahwa wanita juga bisa seperti lelaki. Ya, kodrat dan gender gitu ya. Nah, kalau sudah berbicara gender itu kita wanita bisa seperti lelaki. Tapi kalau berbicara kodrat, kita tidak bisa seperti lelaki atau tidak bisa disamakan. Nah, berbicara gender untuk wanita-wanita Indonesia, wanita-wanita di Aceh gitu ya. Marilah kita terus belajar, menggali potensi diri, tidak harus pendidikan formal, informal pun tidak apa-apa. Yang penting kita bisa bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, dan juga orang lain. Dan yang paling penting adalah jangan lupa bahagia. Nah, bahagia itu tidak boleh kita meminta kepada siapapun. Kita cukup meminta kepada Allah dan buat diri kita bahagia sendiri. Jadi kalau wanita itu sudah bahagia,
semua pekerjaan itu akan terasa ringan. Apakah ada tambahan seperti selama ini kan udah dibuat nih, ada nggak pendampingan ke masyarakat lain atau masyarakat yang tertarik dengan apa yang kakak lakukan? Oke. Ya, kebetulan saya juga memproduksi kompos pupuk organik dari limbah pertanian, khususnya itu dari sekam padi dan juga eceng gondok yang sangat banyak di Aceh Barat. Nah, ini menjadi suatu hal yang sangat penting bagi ibu-ibu rumah tangga, bagi bapak-bapaknya juga untuk membuat kompos berasal dari sampah pertanian yang ada di sekitar kita. Nah, kebetulan saya juga sering menjadi trainer di Aceh dan juga di luar Aceh. Jadi secara tidak langsung mengajak masyarakat memanfaatkan limbah pertanian diolah menjadi pupuk organik agar kita lebih sehat, bisa menghasilkan pendapatan, dan juga kita akan lebih bahagia.